Suara monitor detak jantung di ruang ICU berbunyi konstan, memecah keheningan yang menyiksa. Andini 24 menatap ibunya yang terbaring lemah dengan selang oksigen. "Maafkan Andini, Bu," bisiknya. Air mata menetes di pipinya yang tirus. Andini janji akan cari uang operasi ibu. Andini nggak akan nyerah. Pintu ruangan terbuka. Seorang perawat masuk dengan wajah prihatin namun tegas. "Mbak Andini, administrasi rumah sakit baru saja menelepon. Batas waktu pembayaran uang muka operasi adalah besok siang. Jika tidak, kami terpaksa menunda tindakan." Dunia Andini rasanya runtuh. 50 juta rupiah dalam 24 jam. Dari mana? Andini berlari tergesa-gesa memasuki lobi gedung pencakar langit itu. Ia terlambat 10 menit untuk shift paginya sebagai petugas kebersihan karena angkutan umum yang mogok. Dengan ember dan alat pel di tangan, ia berbelok tajam di koridor VIP. Bruk, air sabun dari ember Andini tumpah ruah. Bukan ke lantai, tapi membasahi setelan jas mahal seorang pria yang baru saja keluar dari lift pribadi. Suasana hening seketika. Para staf menahan napas. Pria itu, Julian 28, menatap noda basah di jas Armaninia dengan tatapan yang bisa membekukan air. Di sebelahnya, Clarissa 26 langsung memekik histeris. "Hei, kamu punya mata nggak sih?" bentak Clarissa, mendorong bahu Andini hingga gadis itu terhuyung ke belakang. "Kamu tahu berapa harga jas ini? Gaji kamu setahun pun gak akan cukup buat ganti." Andini gemetar. Wajahnya pucat pasi. Ia segera berlutut, mencoba membersihkan sepatu Julian dengan kain lap yang ia bawa. "Maaf Tuan, saya benar-benar tidak sengaja. Saya buru-buru. Maafkan saya." Julian menepis tangan Andini dengan kakinya. "Kasar, jangan sentuh saya dengan tangan kotor itu." Suara Julian rendah tapi tajam menusuk. "Tuan, tolong, jangan pecat saya. Ibu saya sedang sakit keras. Saya butuh pekerjaan ini." Andini memohon. Matanya berkokek-koka menatap Julian. Julian menatap mata Andini. Ada sedetik di mana ia terpaku mata itu mengingatkannya pada seseorang di masa lalunya yang kelam. Namun, ego dan rasa dinginnya kembali menguasai. "Dunia ini tidak peduli dengan masalah hidupmu. Yang dunia pedulikan adalah kompetensi. Dan kamu," Julian menunjuk Andini dengan telunjuknya, "tidak punya itu." "Satpam!" seru Clarissa. Seret perempuan kumuh ini keluar. Dia sudah mengotori pemandangan Julian. Dua orang satpam mendekat, menarik lengan Andini kasar. Andini menangis, memohon sekali lagi. Tapi Julian sudah membalikkan badan, berjalan pergi seolah Andini hanyalah debu. Hujan turun deras, seolah mewakili hati Andini. Ia duduk di halte bus dengan seragam yang basah kuyup, memegang surat pemecatan di tangannya. Harapannya untuk operasi ibu musnah. Tiba-tiba, sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti tepat di depan halte. Kaca jendela belakang perlahan turun. "Itu Julian." Andini mendongak, kaget. Apakah Julian akan meminta ganti rugi? Ia tidak punya apa-apa lagi. "Masuk!" perintah Julian singkat. "Apa?" Andini bingung. "Saya tidak suka mengulang ucapan saya. Masuk ke mobil." "Sekarang." Andini ragu. Tapi tatapan tajam Julian memaksanya berdiri. Dengan gemetar, ia membuka pintu mobil dan masuk. Hawa AC yang dingin menusuk kulitnya yang basah. Julian tidak menoleh padanya. Matanya lurus ke jalanan di depan. "Ibumu butuh 50 juta kan?" tanya Julian tiba-tiba. Andini terbelalak. "Dari mana Tuan tahu?" Julian melempar sebuah map coklat ke pangkuan Andini. "Saya sudah membayar lunas biaya operasi ibumu di rumah sakit." Andini membeku. Rasa lega dan curiga bercampur aduk. "Kenapa? Kenapa Tuan melakukan ini? Tadi Tuan memecat saya." Julian akhirnya menoleh. Tatapannya sulit diartikan. "Itu bukan sedekah, itu hutang," kata Julian dingin. "Dan ada harga yang harus kamu bayar untuk itu." "Saya akan kerja apa saja Tuan. Saya akan cicil potong gaji seumur hidup. Saya tidak butuh uang recehmu," potong Julian. Ia mencondongkan tubuhnya sedikit ke arah Andini, membuat jantung gadis itu berdebar kencang karena takut. "Tunangan saya, Clarissa, terlalu menuntut. Ibu saya terus mendesak soal pernikahan. Saya butuh boneka untuk mengalihkan perhatian mereka." Julian menyodorkan sebuah cincin perak sederhana. "Mulai besok, kamu bukan lagi cleaning service. Kamu akan tinggal di rumah saya dan berpura-pura menjadi calon istri saya yang sedang hamil. Sampai saya bilang berhenti."